Karen tidak bisa mengelak lagi dan harus menjelaskan kepada timnya sudah berapa lama mereka bekerja sama. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Dion, dan sekarang kita masuk ke episode 5 dan ke-6. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal kisah, Steve dan Pete menyandera Foster karena terbukti mencoba memeras tim menggunakan ponsel milik Sleep yang ditemukannya di bagasi mobilnya Karen. Sebagai anggota FBI, Burt tidak bisa membiarkan mereka membunuh orang. Dia punya rencana yang lebih baik karena Foster mengaku tidak memberitahu siapapun. Jika tidak ingin dibunuh, Foster harus memberi petunjuk soal Viper, geng polisi besutan Winter dan salah satu anggotanya adalah Foster. Awalnya, Steve marah dan tidak setuju dengan rencana ini, tapi Karen meyakinkan mereka kalau Foster akan tutup mulut. Ada fakta lain yang dikatakan Karen jika Winter menyembunyikan narkoboy di unit penyimpanannya. Scene beralih ke rumah sakit. Terlihat tato burung di tangannya Tom yang membuktikan kalau dirinya adalah seorang Raven. Pengacaranya datang untuk meminta tanda tangan dalam proses pengajuan bebas bersyarat. Steve dan Pete kembali datang ke sebuah lokasi para pengedar narkoboy. Pete berbicara kepada Steve apa yang dikatakan Burt ada benarnya. Meskipun Karen bersalah telah membiarkan Foster mendekatinya, Steve tidak setuju karena harga mati bagi mereka yang sudah mentato dirinya tidak ada yang lebih penting selain Raven. Pete setuju, tapi menyimpan rahasia dari orang yang kau cintai tidak mudah. Ungkapan ini menyiratkan jika istri Pete mengetahui semua yang terjadi dengan geng ini. Alhasil, Steve kembali marah. Setelah menerima jatah uangnya, Steve langsung tancap gas. Sesuai informasi Karen, mereka berdua kemudian masuk ke sebuah gudang senjata milik Departemen Kepolisian di unitnya Winter. Ternyata, di sana ditemukan banyak narkoboy. Tanpa mereka sadari, Winter mengintai dari belakang. Burt mengancam jika Foster membocorkan kasus Sleep, maka mereka tidak akan segan-segan untuk memberitahu Winter jika Foster yang telah menyerahkan barangnya. Karena narkoboy sintesis itu, tim mengambil kesimpulan jika Viper bekerja di dua sisi antara Neckbone dan WMD, yaitu para pemasok narkoboy ini. Pete mengkoreksi, tidak semua Viper hanya si Winter saja. Karena tidak ada satupun geng polisi yang mengetahui tentang narkoboy ini, maka kesimpulannya hanya Winter yang terkait dengan WMD. Burt kemudian melaporkan kesimpulan timnya kepada agen Price di kantor FBI. FBI harus mengintai Winter sampai terbukti berkomplot dengan para pemasok narkoboy dan disitulah FBI bisa menyergapnya. Sesuai masukan dari psikiaternya, Karen menemui kembali ibunya setelah sekian lama mereka tidak pernah bertemu. Seorang pria tua pengangguran bernama Stanley tampak berada di rumah ibunya. Sesuai perkiraan dia sebelumnya, respon ibunya masih saja seperti dulu keras kepala dan tidak menganggapnya sebagai anak. Tom akhirnya bisa kembali ke rumah ditemani oleh istrinya. Rupanya, pihak yang melaporkan dirinya telah mencabut gugatan terhadapnya dan anak-anaknya belum tahu jika Tom telah bebas. Tom tidak ingin memberitahu dulu ibunya karena ingin membuat kejutan. Meskipun telah bebas, Tom harus menghadapi dulu investigasi internal selama 2 tahun atau lebih. Jika lolos dan terbukti tidak bersalah, lencana polisinya akan dia terima kembali. Setelah itu, Tom mengambil pistol yang disembunyikan di dalam garasinya. Dia pergi ke sebuah lokasi, tapi belum jelas apa yang akan dilakukannya. Winter menghubungi Steve karena Neckbone ingin berbicara dengannya. Masalahnya, mereka telah menemukan jasad Sleep.
Sampai di markas ketua gangster itu, Neckbone memanggil perwakilan untuk melakukan pertemuan tertutup dengannya. Si rambut panjang ini adalah Sander, ketuanya Berserker. Neckbone berencana untuk mengeluarkan anggaran agar para pengawas geng polisi ini ikut terlibat dalam perburuan para bajingan WMD yang membunuh adiknya. Jadi, Neckbone beranggapan WMD lah yang menjadi dalang tewasnya Sleep. Dia tidak puas dengan kinerja Steve yang berjanji akan mengusutnya tapi tidak pernah ada hasil. Neckbone mengancam jika mereka semua tidak mau mendukungnya, itu artinya harus siap menjadi musuhnya. Anak buah Sanders mendatangi Bert dan Cole karena menuduh tim terlibat dalam kecelakaan yang dialami oleh Kilvinsky. Tim membela diri karena merasa tidak ada kaitannya. Ketika Steve kembali ke markas, Karen menemuinya untuk minta maaf. Dia terpaksa membantu Foster karena mencintainya. Steve berpendapat jika cinta adalah rantai pencekik. Meskipun hubungan dia dan mertuanya tidak baik, kali ini Pete datang untuk meminta bantuannya. Karena masalah yang sedang dihadapinya makin besar yang bisa berdampak buruk terhadap keluarganya, Pete minta Victor untuk menjaga anak dan istrinya. Cole cukup terkejut saat melihat ayahnya telah bebas. Dan dia tidak mau Steve tahu dulu tentang kebebasannya. Terungkap banyak orang yang berutang budi kepada Tom dan itu akan memudahkan dirinya mendapatkan kembali lencananya. Karena itu, sebelum dinas kembali, Tom ingin fokus membenahi kembali para Raven. Sebagai ketua Raven, Steve justru menimbulkan banyak masalah. Karena itu, Tom butuh dukungan Cole untuk meluruskan ini semua. Baru saja sampai di rumahnya, Bert diserang dua orang bertopeng dan ternyata salah satu pelakunya adalah Foster. Winter menghubungi Steve untuk bicara empat mata dan kali ini tentang loker penyimpanannya yang berisi narkoba yang dilihat oleh Steve. Not over the phone. You're gonna have to convince me you can keep a secret. Winter heran kenapa Steve tidak mengambilnya, bahkan tidak memberitahu Neckbone tentang temuannya itu. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh Steve? Winter memaksa untuk bertemu karena Bert sekarang berada di tangannya. Winter mengancam akan membunuh Bert jika Steve membocorkan narkoba itu kepada Neckbone. Rupanya, Winter melakukan panggilan telepon itu di sebuah mobil milik seorang pria yang menjadi pemasok narkoba sintetis ini yang disebut kelompok WMD. Keduanya sempat berselisih karena bocornya narkoba itu. Foster diam-diam memberitahu karena Bert terpaksa diculik atas perintah Winter. Meskipun Karen kesal karena Foster kembali melakukan kesalahan, tapi Karen memakluminya. Karen diberitahu lokasi penyekapannya agar tim bisa segera bertindak. Steve lalu membuat rencana saat dirinya menemui Winter, tiga rekannya bertugas membebaskan Bert meskipun resikonya ini jebakan. Sampai di lokasi, tim melakukan pencarian untuk menemukan keberadaan Bert. Sementara itu, Steve tetap waspada saat menemui Winter karena khawatir dirinya dijebak. Tim akhirnya menemukan Bert dalam kondisi terikat. Shit. Okay? Saat Winter ingin melakukan kesepakatan, Steve menerima pesan jika Bert berhasil ditemukan. Winter ingin Steve menjaga rahasia tentang narkoba itu, dan dia sendiri akan tutup mulut tentang kematian Sleep. Keduanya dibayang-bayangi ketakutan terhadap Neckbone. Tadi duga, tiba-tiba Winter ditembak tepat di kepalanya. Ternyata pelakunya adalah Tom. Tindakan ini dia lakukan sebagai hukuman karena Winter berusaha membunuhnya di dalam penjara. Demi keselamatan mereka berdua, Veronica dan Lodres pindah ke rumah Victor. Pete berjanji akan menjemput mereka lagi setelah masalahnya selesai. Sedangkan Cole mengantar Bert ke markas FBI.
Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Steve tidak percaya ayahnya berani membunuh Winter yang seorang polisi. Tom tidak peduli karena Winter lebih berbahaya melebihi seorang penjahat pencuri ayam. Steve tidak mau membantu Tom untuk menyingkirkan mayatnya meskipun dia menodongnya. Entah apa alasannya, Tom nekat membuang jenazah Winter di depan klubnya Neckbone. Merasa kesepian, Pete mencoba menghubungi nomor ponsel istrinya namun tidak dapat dihubungi. Sementara itu, Bert meminta Price untuk segera menangkap Winter karena dialah yang menjadi dalang penculikannya. Sultan dari pemasok narkoboy sintesis itu mendapat laporan dari anak buahnya tentang efek samping yang sangat berbahaya dari obat yang mereka pasarkan. Anak buahnya memberi saran untuk melibatkan orang nomor 3-nya di Bepom bernama Melvin yang akan pensiun dalam 2 bulan. Tawari dia jabat tangan emas atau istilahnya suap agar obatnya bisa lolos ke pasaran. Saat masuk ke rumah mewahnya, pengawalnya memberitahu FBI datang untuk menemuinya. Steve dan Cole membujuk ibunya untuk melakukan kemoterapi. Dia menolak karena sedang melakukan pengobatan dengan Dr. Faraday yang sebenarnya seorang penipu yang hanya menginginkan uangnya. Steve gagal membujuk ibunya yang sudah diracuni pikirannya. Meskipun sedang bete, tapi rindunya kepada Foster jauh lebih besar karena itu Karen mengizinkannya untuk masuk. Steve tidak menduga Neckbone menunjukkan mayat Winter yang ditemukan di depan klubnya. Neckbone mengaku tidak membunuhnya, tapi dia menduga Tomlah pelakunya. Steve membela tidak mungkin Tom sebodoh ini, dan justru menduga WMD-lah pelakunya. Neckbone menekan Steve dan tim Raven-nya untuk mencari tahu dalang pembunuhan ini. Jika gagal, ketua gangster ini akan berasumsi Raven bagian dari masalah ini yang bisa berimbas buruk bagi Raven dan keluarga. Saat Victor sedang berlatih tembak, Pete datang untuk bertanya mengapa ponsel istrinya tidak bisa dihubungi. Victor beralasan hal ini dilakukan sebagai tindakan pencegahan. Steve lalu menemui ayahnya yang tetap santuy meskipun anaknya kini mendapat masalah baru gara-gara dia membuang mayat Winter di depan klub Neckbone. Steve harus memberikan sasaran sebagai kambing hitamnya agar Neckbone tidak mengejar mereka semua. Tom seperti tidak peduli, biarkan apapun yang Neckbone mau lakukan. Kembali kecewa dengan respon ayahnya, Steve menyebutnya sebagai orang brengsek yang egois. Istri Bert tiba-tiba datang ke markas FBI untuk menemui suaminya, tapi Price tidak memberinya izin meskipun dia beralasan ini tentang pernikahan mereka. Di luar kantor, Quinn akan membantu istri Bert ini agar bisa menemuinya. Steve lalu menceritakan kepada Cole tentang penembakan ayah mereka, Winter. Karena masalah ini, sebentar lagi dipastikan mereka akan berperang dengan Neckbone. Yang perlu Steve tahu, Tom berusaha membujuk Raven lain untuk mengeluarkan Steve agar Tom bisa masuk lagi. Masalah ini akan berdampak besar atas perjanjian mereka dengan FBI. Ketakutan Steve terbukti saat Raven lain mempertanyakan saldo dana pensiun. Steve beralasan hanya karena uang itu tidak berada di berangkasnya karya itu si pemilik bar ini, bukan berarti uang itu tidak ada. Sebagian uangnya telah digunakan untuk membayar pengacara, karena itulah aturannya untuk saling melindungi sesama Raven. Karena Ramos tidak terima, Pete hampir mengajarnya. Besok malam, Steve berjanji akan menunjukkan sisa uangnya. Ternyata ini semua gara-gara Tom yang ingin melihat isi berangkasnya. Karena uang itu sudah tidak ada, Steve harus menemukan solusinya. Kemudian, Tom mengajak Cole, Karen, dan Bert untuk mendukungnya menjadi pimpinan Raven dan menyingkirkan Steve. Any reason why we couldn't talk inside the bar? You two need to make a choice. Tom mengancam akan melakukan sesuatu terhadap mereka. You pay for the consequences. Bert tidak menduga istrinya datang ke bar ini. Ternyata, selama 11 bulan, Bert tidak pernah menemui istri dan anaknya karena alasan sedang bertugas.
I don't have a choice. I'm on assignment, Tara. Steve dibantu Pete dan Cole diam-diam menyusup masuk ke rumah Dr. Faraday, dokter penipu yang mengobati ibu mereka. Setelah menyekap pria tua itu, mereka gasak berangkasnya, setelah itu kembali ke markas. Uang itu disetorkan kepada Carr sebagai dana pensiun. Just put it in with the rest. Go there, Steve. Bert diserang tim karena istrinya datang ke markas yang bisa membahayakan operasi mereka. Bert balik mengancam Karen karena Winter tidak ditemukan keberadaannya hingga saat ini, maka Foster akan dia interogasi. Masalah bertambah pelik karena Bert sama sekali tidak tahu tentang kematian Winter. Setelah memberitahu Foster, Steve membawanya menemui Neckbone. You winners, boy. Not anymore? Winter telah mengkhianatinya bekerja untuk kedua belah pihak. Buktinya ada banyak tumpukan narkoboy di unit penyimpanan milik Winter. Sultan pemasok WMD itu ingin mendapatkannya kembali, tapi mereka tidak tahu di mana Winter menyimpannya. Steve membohongi Neckbone jika kemungkinan besar pemasok itu mengetahui pengkhianatan Winter lalu membunuhnya, dan mayat itu sengaja diletakkan di tempat ini agar Neckbone dituduh bertanggung jawab. Steve bertindak cerdas untuk mengadu dombakan ketua gangster ini dengan mafia WMD itu. Mereka memberikan alamat lokasi penyimpanan narkoboy itu kepada Neckbone dan bisa menjual sesuka hatinya. That's what I'm hearing, right? Saat pemungutan suara dilakukan, mayoritas mendukung Tom untuk kembali memimpin kelompok gangster polisi ini. Tom lalu bertanya kepada Cole siapa yang dia pilih. It's me, brother. Cole memutuskan untuk berpihak kepada Steve karena dia tidak ingin ayahnya ini kembali masuk penjara. Setelah Tom resmi terpilih menjadi pimpinan Raven lagi, Steve yang sedang kesal memberitahu Ramos dan anggota Raven lainnya jika Tom telah membunuh Winter dan membuang mayatnya di depan klub Neckbone. Yang harus mereka tahu, perang dengan kelompok gangster itu sewaktu-waktu akan pecah. Bukan jadi masalah, Tom justru mengajak mereka untuk merayakan perang ini. Neckbone dan anak buahnya yang bersenjata lengkap membobol gudang penyimpanan itu dan menemukan banyak sekali narkoboy jenis baru seperti yang dikatakan Steve. Pretty quiet, Nick. Guess Hammond wasn't lying. Dalam siaran pers yang dilakukannya, terungkap Sultan WMD itu bernama David, CEO dari Helixa Corp, sebuah perusahaan industri farmasi. Setelah dituduh memasarkan narkoboy jenis WMD, David menuduh mantan karyawannya yang bernama Dante mencuri sejumlah restoran yang masih diuji coba. Obat itu sebetulnya pereda nyeri baru yang akan dipasarkan, tapi Dante mencampurnya dengan beberapa narkoboy jalanan umum. Beberapa minggu yang lalu, polisi menemukan jasadnya. Kontak senjata akhirnya pecah saat puluhan agen FBI menyergap Neckbone dan anak buahnya. Namun sepertinya ketua gangster ini berhasil meloloskan diri. Hati Pete langsung hancur saat melihat istrinya celepot dengan Tito. Ketika Pete mendekat dan bersiap dengan pistolnya, ternyata itu bukan istrinya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.